Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmatnya kita di pagi ini bisa kumpul di ruangan ini nanti untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan untuk Koko pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran Timun. ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Mama itu duri. Selesai. Baik, terima Ya, kasih. itu baru mungkin. Tintos. Mudah-mudahan dengan doa yang tadi kita ucapkan, mudah-mudahan nanti memberi kelancaran untuk di pembelajaran hari ini dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, selanjutnya saya akan mengabsen siswa-siswa semua. Yang pertama Haris Enggar. Haris Enggar ada? Ada, Pak. Ya, untuk yang kedua Khotibul Umam. Hadir, Pak. Ya, yang terakhir Dwi Afrin. Ya, terima kasih, ini hadir semua ya dari siswa-siswa semua. Baik, sebelum kita ke materi atau ke pembelajaran, saya ingin memberikan sesuatu kepada kalian semua. Kita semua di sini sebetulnya datang ke sekolah untuk ada tujuannya. Tujuannya paling tidak kalian nanti bisa membahagiakan orang tua kalian. Jadi di mana saja silahkan ingat orang tua kalian, karena kalian semua adalah penerus orang tua dan tentunya orang tua akan senang apabila anak-anaknya sukses atau bahagia. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Baik, untuk hari ini kita akan membahas di pelajaran gambar teknik manufaktur, teknik kemesinan kelas 11 SMK Muhammadiyah 1 Muntilan oleh Joko Supriyono. Oke, oleh saya sendiri. Ini tentunya. Selanjutnya untuk sebelum ke materi, saya ingin melihat dulu materi yang kemarin saya sampaikan, masih ingat atau tidak? Ini kemarin bagian-bagian dari tampilan di inventor. Siap-siap, saya akan tanyakan. Itu yang ada anak panah merah. Coba, Khotibul Umam itu namanya apa? Khotibul Umam. Nike Khotibul Umam. Namanya Bar, Pak. Nubar tuh, Pak. Ya, menubar ya. Ya, menubar, Pak. Betul. Terus selanjutnya Menubar. iya. Terus selanjutnya itu silahkan Haris Enggar. Ya, ada anak panah kuningnya. Ayo Haris Enggar. Menentukan mirror, Pak. Menentukan mirror. Ya, menurut Aris gimana? Betul tidak menurut Aris? Coba Aris. Belum tahu ya Pak, masih bingung Pak. Masih bingung ya, wah. Oke, kemarin pas diterangkan, pas izin ke belakang, Aris itu coba yang lain
Coba Fajar Agus. Ya Pak, ribbon bar Pak. Ribbon bar. Coba ya. Oke. Tuh. Terus selanjutnya Dwiokrin, apa itu yang warnanya biru? Dwiokrin. Dwiokrin. Iya Pak, menu utama Pak. Wah, lupa Pak. Lupa ya. Menu model Pak. Wah, ini. Coba Koko lagi. Apa itu Koko? Kemarin duduk di depan, harusnya tahu ini Koko. Ya. Browser Pak, browser bar. Ya, browser bar. Memang beda yang duduk di depan sama yang di belakang, karena yang di belakang itu sering mainan HP terus. Terus selanjutnya itu, coba Eko, apa itu? Itu sebentar Pak, saya ingat-ingat dulu sebentar Pak. Ya. Tulisan front itu kalau tidak salah ingat itu posisi gambar Pak ya Pak? Maaf kalau salah. Ya, posisi gambar. Coba kalau menurut Khatibul Umam apa? Menurut Khatibul Umam? Menurut saya itu kan kotak Pak. Iya. Bahasa Inggrisnya kotak itu kub Pak. Oh. Bener Pak ya? Kub. Tuh, Nah. Terus selanjutnya ini menurut Ahmad Hamdani itu apa? Ayo Ahmad Hamdani. Itu kalau nggak salah Apa? navigasi Pak. Navigasi bar kalau nggak salah. Navigasi bar. Baik, betul. Ini kenapa saya sampaikan lagi, karena ini keterkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan di hari ini. Baik, selanjutnya ini untuk materi yang hari ini akan kita pelajari. Ini kompetensinya dasar memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD, di sini inventor, untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2D. Adapun tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi perintah toolbar SCAD dengan inventor. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan fungsi perintah tool SCAD dengan CAD inventor dengan tepat. Ini yang saya kuningi, ini ya yang berwarna kuning, ini untuk pembelajaran besok. Untuk pertemuan yang kedua, ini peserta didik mampu menggambar SCAD dengan fungsi perintah toolbar SCAD dengan CAD inventor dengan tepat. Jadi hari ini ada dua tujuan pembelajaran kita. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dalam pembelajaran ini kemarin ketika pas belum pembelajaran berakhir, saya sudah sampaikan untuk persiapan di pembelajaran hari ini, pulpen atau pensil, tentunya kalian harus sudah bawa ini. Terus yang selanjutnya ada penghapus. Pak Guru, maaf Pak Guru. Ya. Saya dipanggil Guru BK Pak Hio. Mohon izin sebentar ya Pak. Ya, oke. Ya. Mudah-mudahan itu KIP-nya turun, biasanya dipanggil Guru BK itu karena KIP. Ya, dipanggil Pak Hio sebentar Pak. Ya, sebentar. Ya, monggo. Oke, jangan lupa pintunya ditutup. Ya Pak. Terus kita lanjut ya. Selanjutnya kertas. Ini kertas nanti kami sediakan, itu sudah ada. Oke, untuk apa? Ini peralatan ini kita gunakan, ini nanti tentunya untuk membuat sesuatu apa itu? Biar penasaran jawabannya nanti. Baik, fungsinya untuk apa? Itu nanti. Baik, kita mulai ini. Ini tadi apa namanya? Coba. Ribbon Pak. Apa? Ribbon. Ribbon. Ya, itu ribbon
ribbon menu ya. Oke, dalam ribbon ini dibagi dalam beberapa bagian. Ada bagian draw ini ya. Terus ada constraint, ada pattern, ada modify, ada layout, ada insert, ada format, dan ini nanti ada exit. Kita hari ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari ini ya. Oke. Ini kenapa kok di materi ini harus dijelaskan? Karena ini nanti berpengaruh atau ini sangat mendasar untuk melanjutkan pembelajaran di berikutnya. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama. Kalau hari ini tidak memperhatikan, tentunya nanti di pertemuan berikutnya akan kesulitan karena ini ada keterkaitan. Jadi hasil dari pembelajaran hari ini nanti itu bisa bermanfaat, bukan bisa bermanfaat lagi, tapi ada keterkaitan. Ini wajib bisa di pembelajaran hari ini. Oke. Ini yang pertama, gambarnya, simbolnya seperti itu. Itu namanya line. Line itu digunakan untuk membuat garis lurus. Terus itu lingkaran, circle. Circle itu digunakan untuk membuat lingkaran. Artinya circle ya, lingkaran. Selanjutnya ada arc. Oke. Arc ini digunakan untuk membuat garis busur atau membuat garis melengkung nanti. Selanjutnya rectangle, ini kotak ya. Rectangle ini digunakan untuk membuat kotak atau persegi panjang. Selanjutnya fillet. Ini biasanya ini ada yang menyebutkan fillet. Fillet ini digunakan untuk membuat sudut benda menjadi setengah lingkaran. Terus selanjutnya ada chamfer. Ada chamfer digunakan untuk membuat sudut benda menjadi miring. Di sini ada perbedaan antara fillet dan chamfer. Kalau fillet itu melengkung atau lingkaran, kalau chamfer itu miring, lurus. Terus selanjutnya teks. Teks ini digunakan untuk membuat teks berupa tulisan, bisa huruf, bisa angka, bisa simbol. Selanjutnya poin. Poin ini digunakan untuk membuat titik lubang dan membuat poin referensi pada sket. Nih ya, Mbak perhatikan simbol-simbolnya atau simbol-simbolnya ini. Oke, selanjutnya ada move. Nih, move ini ada anak panah naik turun kanan kiri. Simbolnya seperti ini, digunakan untuk menggeser objek ke posisi yang diinginkan. Selanjutnya ada copy. Ini ya, copy. Copy ini digunakan untuk menduplikasi objek. Ini ada gambar gunting ya. Gunting itu untuk memotong. Ini namanya trim. Trim ini digunakan untuk memotong garis dan atau kurva pada objek yang saling berpotongan atau dengan kata lain membuat objek yang tidak digunakan. Selanjutnya ini ada extend. Extend digunakan untuk menutup dan menyambung garis atau kurva pada sket yang terbuka. Selanjutnya rotate. Rotate digunakan untuk memutar objek. Selanjutnya ada split. Split digunakan untuk membagi garis dan atau kurva menjadi dua bagian dengan bantuan objek potong. Nih, selanjutnya ini ada kotak
2, terus ada lagi kotak kecil, ini namanya scale. Scale ini digunakan untuk membuat skala objek menjadi lebih kecil atau lebih besar. Selanjutnya ada stretch. Stretch digunakan untuk menarik bentuk objek ke posisi yang diinginkan. Coba yang di belakang perhatikan, jangan mainan HP terus. Tuh, oke. Selanjutnya offset. Offset digunakan untuk membuat duplikat objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil dari objek aslinya dengan jarak yang sama pada semua sisi. Ini selanjutnya rectangle. Rektangular ya. Rektangular digunakan untuk membuat duplikat objek dengan pola lurus. Dengan rektangular pattern akan lebih menghemat waktu tanpa membuat objek satu persatu. Selanjutnya sirkular. Sirkular ini digunakan untuk membuat duplikat objek dengan pola melingkar. Sirkular pattern ini biasanya digunakan untuk membuat lubang baut. Selanjutnya mirror. Mirror itu perhatikan gambarnya, ada yang di blok biru, yang satunya tidak ada bloknya. Ini ya, mirror ini digunakan untuk membuat duplikat objek dengan hasil berupa pencerminan. Selanjutnya dimension. Itu ada anak panah. Dimension digunakan untuk membuat ukuran pada sketch. Selanjutnya ini ada auto dimension. Ini bentuknya mirip dengan dimension, tapi atasnya ada seperti gambar apa ya, kilat atau apa itu ya, digunakan untuk membuat garis ukuran secara otomatis. Oke, ini simbol berikutnya ada kotak 2, yaitu ini namanya show constraint, digunakan untuk menampilkan batas pada geometri yang dipilih. Terus selanjutnya ada coincident. Coincident ini digunakan untuk membuat 2 poin bersinggungan. Terus ada paralel. Paralel digunakan untuk membuat 2 garis menjadi sejajar. Ini bawahnya ada lingkaran, terus ada garis, lingkarannya warna merah, garis miring itu warna biru, itu namanya tangen. Tangen digunakan untuk membuat garis lurus dan garis busur atau arc menjadi bersinggungan. Tuh, perhatikan ada 2 garis biru dan merah, ada anak panahnya, garisnya miring ya. Itu namanya collinear. Collinear digunakan untuk membuat 2 garis menjadi saling berimpit. Terus ada lagi itu garis miring merah dan garis miring biru, itu namanya perpendikular. Perhatikan gambarnya. Digunakan untuk membuat 2 garis menjadi saling tegak lurus. Oke. Terus bawahnya ada band, tuh simbol seperti itu ya, namanya band. Digunakan untuk membuat pertemuan antara 2 garis menjadi sembung atau cetung. Oke, paling bawah itu ada 2 lingkaran. Lingkaran yang di luar warna merah, yang di dalam warna biru, itu namanya konsentrik, digunakan untuk membuat 2 lingkaran atau arc menjadi 1 titik pusat. Ini masih ada 2 lagi, ini ya, itu ada garis
datar, bawahnya ada garis merah, terus ada garis-garis miringnya, itu namanya horizontal, digunakan untuk membuat garis menjadi horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Ini yang terakhir, perhatikan, seperti yang di horizontal, tapi ini vertikal ya, atau berdiri, ini digunakan untuk membuat garis menjadi vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Baik, sudah paham belum ini nama-namanya? Anak-anak sudah paham belum? Mungkin belum ya. Belum, Mbak, belum. Ya, mungkin Banyak, belum. Pak. Belum. Agar lebih Banyak, Pak. paham ya, agar lebih paham, ini ada tugas. Karena kan kalian ini baru tahu itu simbolnya dan fungsinya. Padahal ketika kita akan menggambar, itu kan harus tahu caranya bagaimana. Untuk menggunakan tools itu caranya bagaimana. Ini harus tahu kalian. Ini yang jadi masalah buat kalian dan ini tugas buat kalian. Nah, untuk mengerjakan tugas ini kita buat kelompok. Ya, adapun ini tugasnya di kelompok apa saja? Ini tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama kan mengetahui nama simbol tool. Tadi sudah, ya kan? Yang kedua mengetahui fungsi tool. Tadi sudah saya sampaikan kalau kalian memperhatikan. Terus yang ketiga ini mengetahui cara menggunakan toolsnya. Caranya bagaimana? Ini silakan nanti kalian cari informasi. Caranya bagaimana? Nanti saya beritahu. Baik, ini kan tugas kelompok. Bapak sudah membagi membagi kelompoknya. Oke, ini pembagian kelompok. Saya beri nama ya kelompok-kelompoknya itu dalam nama ribbon bar. Tujuan Bapak ini agar kalian nanti mudah menghafal karena ada keterkaitan dengan pembelajaran ini. Baik, ini namanya kelompok draw. Di ribbon bar itu kan ada namanya draw. Jadi ini saya beri nama kelompok draw. Ini kelompoknya ada Aristiawan, Listio, Budiarto, Ahmad Hamdani, Fajar Agus Wahyudi. Ya, ini terbagi menjadi 3 kelompok. Pak, Ya, saya jangan ditaruh di paling atas, Pak. Nanti jadi ketuanya biar Pak Listio aja, Pak. ya nanti silahkan didiskusikan dalam kelompok. Ini ya, nanti kalian Berarti- ada diskusi dalam kelompok. Berarti yang paling atas itu enggak otomatis ketua, Pak ya? Ya, oke. Ini ya, pembagian kelompok, ini saya ratakan. Kemampuan kalian, maaf ya, kemampuan kalian itu kan berbeda-beda. Menurut pengamatan saya, ini berbeda-beda dan ini insya Allah sudah saya ratakan. Sehingga nanti kemampuan di setiap kelompok itu sama. Terus Pak kelompok Guru. berikutnya ada kelompok constraint. Pak Guru, Ya, mohon izin Pak Guru, saya mau ke belakang sebentar. ya. Terima Silakan. kasih Pak Guru. Ya. Jangan lama-lama ya. Mau mam itu cuma alasan aja itu, Pak. Ya, biarkan saja. Mam itu. Umam itu kalau Habis pamit ke alasannya belakang, nanti masuk. kalau Bingung pamit dia ke belakang, dia kadang ke kantin loh Pak Guru. Ya, Iya itu, Pak. Betul, Pak. Cuma alasan aja itu. ya, tenang saja di kantin ada CCTV-nya. Nanti saya bisa lihat lewat HP itu, lewat HP. Nanti tak cross check-nya kalau di kantin terus nanti saya jadikan kasir di kantin. Ya Pak. Beri tugas. Hari itu yang jajan siapa saja habis berapa. Ini saya buatkan format seperti itu. Oke. Ini ya, saya lanjut ya. Ini kelompok constraint. Ini ada R. Pudias Eko S, ada Haris Enggar, ada Dwi Okrin, ada Kristianto. Terus selanjutnya ada kelompok modify. Pak, tanya, Pak.
Ini khotibul umam tadi ini yang ke WC. Ini khotibul umam itu karena hobinya itu sering memodifikasi dia itu. Jadi ini saya masukkan dalam kelompok modify. Terus ada Koko Maulana dan Fajar Agus. Nah, kenapa di sini kok cuma 3 yang lain 4? Jumlah kita satu kelas 10. Maaf Pak, itu Pak Ya. Fajar Agus kok ada 2 Pak? Oh, Fajar Agus ada 2. Oh iya ya, berarti itu yang satu yang belum masuk siapa ya? Maaf. Itu sebentar Pak. Koko Maulana, oh, sudah ya. Sudah. Bentar. Listio Budi sudah. Baik. Siapa coba. Ayo. Haris Enggar sudah. Ahmad Hamdani sudah. Kelebihan itu Pak. Siapa? Pak, kelebihan. Kelebihan ya. Oke. Oh iya, betul. Baik. Yang satu paling kelas lain, Pak. 3, 4. Yang Fajar Agus ini ada 1, di 2, 3, 4, 5, ya. 6, 7, 8, 9, 10. Fajar Agus ini ikut yang bawah aja ya. Ya Pak. Baik, berarti kalian jeli ini, ya, ini jeli. Ini sebetulnya buat jebakan kalian memperhatikan atau tidak. Ternyata kalian memperhatikan. Baik, terima kasih. Tadi siapa tadi yang menyampaikan itu? Saya Pak, Haris Pak. Nah, ini ada nilai plusnya ini. Berarti memperhatikan ketika ada pembelajaran. Baik, yang lain juga seperti itu. Oke, ini ya, ini pembagian tugasnya dalam kelompok. Nanti yang draw ini nanti silahkan kalian nanti menyelesaikan masalah di draw. Jadi biar sesuai. Terus ada yang constraint nanti masalah di bagian constraint. Sedangkan modify biar modify. Baik, untuk teknisnya ya. Untuk teknis pembelajarannya nanti silahkan kalian ini kan ada 3, 4, 3 itu nanti dalam kelompok silahkan dibagi lagi. Kalau ada di draw itu kan ada line, ada circle, terus ada teks ya. Itu nanti dibagi-bagi. Jadi misalnya di situ menurut kalian ada 12 tool, berarti nanti dibagi 4, 4. Terus nanti didiskusikan dalam kelompok itu. Oke, teknisnya seperti itu. Terus selanjutnya nanti kalian kalau sudah mengerjakan awalnya sudah dibagi seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin 3 tools atau 4 tools menurut kalian nanti terus didiskusikan dalam kelompok yang nanti akhirnya kalian presentasi antar kelompok sehingga nanti kelompok draw itu memiliki data dari kelompok constraint dan juga modify sehingga saling melengkapi. Di awal saling melengkapi di dalam kelompok, terus selanjutnya saling melengkapi antar kelompok. Paham ya? Oke. Ya Pak. Pak. Ya. Pak Joko. Gimana? Umam lama loh Pak itu di kamar mandinya. Oh ya, sebentar tak lihat di CCTV sebentar. Oke, saya cek lewat HP ya. Oh. Saya juga izin mau belakang Pak. Ya. Mau pipis Pak. Ya. Silakan. Terus. Oh iya, memang di kantin rupanya. Wah. Ya, Umam itu dari kemarin seperti itu Pak. Ya maklum. Kantin terus. Ya, kemarin dia itu curhat sama saya. Katanya pagi itu tidak dimasakkan sama ibunya. Itu. Oh ya Pak. Ya kita maklum lah. Ya maaf ya teman-teman ya. Maaf ya anak-anak semua ya. Kita harus memaklumi teman kita. Memang harusnya nggak boleh. Tapi dia itu punya sakit mah. Mungkin punya sakit mah. Terus kalau terlambat makan nanti mahnya kumat. Kemarin dia bilang seperti itu. Pagi tidak dimasakkan sama di keluarganya sama ibunya. Kasihan. Tidak apa-apa lah. Oke, kita toleran. Ya Pak. Ya. Oke. Ya nanti itu ya.
terus nanti ya, selanjut ya. Selanjut ini nanti ada LKPD ya, LKPD ini sudah nanti bisa diambil formatnya seperti ini, ada simbol, ada nama tool, fungsi tool, dan cara menggunakannya ya. Ini mungkin nanti bisa ditambah lagi, tidak apa-apa, dimodifikasi lagi menurut kalian bagaimana agar mudah dipahami, silahkan nanti. Tapi paling tidak nanti formatnya seperti ini. Nah, tadi saya suruh kalian bawa alat-alat tadi ya, ada kertas, ada pensil, ada penggaris, itu untuk buat coret-coretan lah nanti ya, buat coret-coretan sebelum dimasukkan dalam LKPD. Terus nanti di LKPD itu nanti kalian buat presentasi ya. Nanti buat untuk presentasi, nanti caranya seperti apa nanti saya sampaikan. Sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana cara mengetahui cara menggunakan toolnya ya. Oke, ini cara menggunakan toolnya. Ini yang pertama, nanti kalian bisa membaca dan memahami fungsi tentang inventor yang ada di perpustakaan kejuruan atau di internet. Nanti kalian boleh izin sana ya. Terus yang kedua, bisa membuka aplikasi inventor, itu yang sudah terinstal ya di komputer di hadapan kalian di lab ini sudah insya Allah semua sudah terinstal. Nanti kalian buka. Kemarin saya sudah ajari bagaimana cara memulainya. Terus yang ketiga, ini buka YouTube. Untuk memulai di inventor ya, untuk memulai di inventor, bentar saya bukakan ya. Bentar. Untuk mencari di inventor itu caranya, kalian setelah buka ini ya, setelah buka inventor, ini kalian tinggal sentuhkan di sini. Nah, sentuhkan, nanti ini akan muncul ya. Ini akan muncul caranya bagaimana, model-modelnya bagaimana, nanti ini ada simulasinya. Ini tinggal nyentuh-nyentuhkan seperti ini. Tadi yang draw itu ada di create ini ya, nanti ya. Create ini ada di draw, terus ini ada di modify. Ini yang kelompok constraint. Nanti kalian juga bisa tinggal ini misalnya line. Perhatikan. Caranya, ini ada klik pertama, terus klik kedua. Berarti kalian nanti bisa menyimpulkan, caranya seperti ini. Berarti nanti yang praktek yang tadi kelompok draw itu nanti prakteknya di bagian yang create ini. Pak. Iya, di create ini. Tidak boleh ngeklik yang lain, Pak. Iya, boleh kalau mau coba-coba boleh, tapi nanti tugas yang dilaporkan itu ini nanti. Oh, gitu ya, Pak. Iya, ini. Nah. Ini nanti isinya ada beberapa ini ya. Nanti silahkan dibagi. Misalnya listio, nanti di sini ada beberapa listion, kebetulan dapat yang circle, dapat yang circle tangen, ada ellipse. Ini khusus listio. Terus nanti yang lainnya khusus ada yang rectangle. Rectangle ini banyak. Jadi nanti di dalam kelompok itu juga kerja sendiri-sendiri, terus digabungkan dalam kelompok, dijatuhkan lagi dalam kelompok. Terus cara yang ketiga ya, cara yang ketiga kalian bisa buka YouTube. Ini YouTube sudah saya buat ya. Ini ada, jangan di subscribe ya.
ini ya, ini channel saya sudah saya persiapkan untuk pembelajaran keseharian ya. Jangan ke bawah-bawah, nanti ini termasuk ini ada untuk yang sebetulnya untuk Bapak Guru ini, yang kalian yang ada gambar-gambar inventor. Yang bawah ini juga banyak, ini khusus inventor. Tapi maaf, jangan ke bawah-bawah. Kalau ke bawah ini kegiatan di dusun ini ya. Oke, jangan diinginkan di sini, nanti nggak kesurupan kalau yang bawah. Ya. Nanti kalau lihat jadilan boleh nggak Pak? Wah, jangan, kalau di kelas jangan, nanti nggak kesurupan itu nanti. Ya Pak. Yang atas saja. Kalau lihat pas di rumah saja ya, pas di rumah. Ya Pak, ya. Jadi ini silahkan boleh di-download, mumpung di sekolah ini internetnya lancar, wifi-nya lancar, kalian download, terus nanti bisa kalian pelajari di rumah. Di antara kita kan ada yang di rumah itu internetnya tidak lancar ya. Oke. Paham ya? Oke. Tuh. Silahkan kalian kerjakan. Kalau sudah dikerjakan, terus nanti kita presentasikan. Jadi nanti kelompok yang saya tunjuk siap untuk mempresentasikan ya. Oke. Silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada tadi, tugas-tugasnya. Terus kalau sudah dicoret-coret dalam kertas, buat coretan, selanjutnya kalian nanti bisa buat PowerPoint. Oke. Caranya buat PowerPoint tentunya di pelajaran, kalau dulu Simdik ya, Simdik itu tentunya harus sudah ada. Hanya saja kan mungkin kemarin ada yang tidak memperhatikan, jadi nanti silahkan didiskusikan. Wah, didiskusikan antar kelompok, di dalam kelompok bagaimana caranya. Terus kalau di situ ada simbol, gunakanlah sniping tool. Oke, gunakanlah sniping tool. Ketika dibuka langsung kalian sniping tool di new ya, di new, terus nanti tinggal ambil, tempelkan di PowerPoint yang kalian buat. Oke, sudah jadi ya anak-anak ya. Oke, siap ya mempresentasikan ya? Gimana? Mbak belum, Pak. Belum. Belum. Wah. Belum. Sebentar, Pak. Ini yang guru-guru umum saya kasih. Ya, silakan. Nanti saya terbawa Ini itu datanya yang sudah jadi. Oh, kelompoknya Bro. Ya, kelompok Bro itu, kelompoknya siapa Bro itu? Kelihatan dari sini yang tutup-tutup itu. Oke. Kelompoknya Aris sudah jadi ya, kelompoknya Aris ya? Belum ya Pak, masih berusaha menyelesaikan ini, masih banyak yang kurang. Ya, silakan dikerjakan dalam satu kelompok. Oke. Pak, mau tanya Pak. Ya, gimana? Pak, tolong tampilkan yang inventor tadi, Pak. Saya enggak tahu cara menghapusnya, mau gambar ulang lagi gitu loh, Pak. Oh, itu kan gini, tidak perlu saya nampilkan. Kalian kan sudah ada komputer itu, dinyalakan. Ya, ini sudah di inventor, Pak. Ya. Kalau cara menghapusnya gimana, Pak? Enggak, gambar saya salah. Gambarnya salah, Pak. Mau saya hapus, mau saya ulang. Oke. Untuk mencoba-coba ya itu ya. Oke, untuk mencoba-coba tapi belum bisa menghapus. Iya, Pak. Oke. Saya mau buat garis lurus tapi malah garisnya miring. Oh ya. Gitu, Pak. Oke. Iya, tadi pasti ini sukanya ngeklik. Nah. Mencet si Eko itu pasti hobinya mencet ini ya kan? Garisnya miring ini, Pak. Ya, yang miring ini kan? Iya, mau mudah, ya. Mau lurus ke kanan, Pak. Oh ya, ini kan kalau mau menghapus tinggal sentuhkan ya, terus diklik. Itu di komputer kalian di keyboard itu ada. Sebentar, Pak, sebentar. Saya ikuti, Pak. Ya, diklik dulu. Ya. Itu garisnya diklik dulu, Pak. Apa? Garisnya diklik dulu itu. Ya, diklik dulu. Ya, sudah, Pak. Sudah. Terus ditekan delete ya. Oke. Ini memang delete.
Delete di delete. keyboard, di keyboard. Iya, di keyboard. Oh ya. Langsung, ya kan? Tuh. Oh ya, sudah Biasanya bersih, memang, Pak. Ya. Teman-teman kalian itu ketika buka pertama langsung coba ya. Oke. Coba waton ngeklik gitulah. Ya, akhirnya bingung. Nah, ini. Oke, bagus, pertanyaan yang bagus. Baik. Selanjutnya ini ya. Untuk presentasi ya. Untuk presentasi ini sudah jadi semua ya. Untuk presentasi, Pak, izin ke belakang, Pak. oh ya, silakan. Umam itu suruh masuk. Tolong ya panggilin Umam ya. Saya sudah kembali, Pak. Oh, sudah kembali ya. Oh, Umam Pak. tadi dari mana itu? oh, tadi sudah sarapan, Mam? Alhamdulillah sudah, Pak. Tadi kok keluar, Pak. Oh ya, itu ya. Tadi saya sampaikan, maaf ya, saya sampaikan ke teman-teman kalian. Tiap pagi itu kan belum sarapan. Jadi, nggak apa-apalah teman-teman memaklumi. Oke, selanjutnya untuk presentasi ya ini ya. Kelompok draw yang sudah jadi duluan. Mungkin Aris bisa menayangkan ya, Aris ya. Aris bisa menayangkan nggak, Aris? Yang mau tampil Pak Lis malah ke belakang itu tadi. Nah, iya tadi. Nggak mau tampil itu. Itu tayangannya sudah ditampilkan itu, ya kan? Coba sekarang Aris saja enggak apa-apa. Presentasikan. Ini ya. Sebelum presentasi ini bagus ini. Ada tambahan tadi dari tool dari tabel yang saya siapkan. Kelompoknya Aris lumayan. Karena di sini ada ilustrasinya. Oke, berarti apa? Berkreatif kelompoknya Aris itu. Ya, kelompok draw itu. Ini tadi tidak ada ilustrasi, di sini muncul ilustrasi, ada ini T1, T2, ini ada ilustrasi ya. Ini baik. Silahkan sekarang untuk Aris silahkan mempresentasikan. Silahkan, Aris. Oh, masih bingung apa tadi. Masih bingung ya. Tadi ini yang buat siapa tadi? Pak Listio yang jadi ketua, tapi malah Listio. nggak mau itu. Ada satu lagi itu Ahmad Hamdani. Tinggal membacakan, tinggal mempresentasikan itu. Silahkan. Ya Pak, Ahmad aja Pak. Ya, Ahmad Hamdani. Mana Ahmad Hamdani? Ya, Pak. Baik. Ya. Oke, itu. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari satu kelompok kita, Pak, ya. Ya. Yang pertama kita tadi menemukan simbol seperti garis, ini namanya line. Ya. Dan fungsinya garis ini untuk membuat garis lurus. Nah, cara penggunaannya, nih, cara membuatnya, klik pada icon line atau dengan shortcut di keyboard pakai huruf L, Pak. Ya, betul. Pilih titik itu, terus ditarik, lalu tekan titik yang kedua. Untuk membatalkan bisa tekan escape atau ESC ini, Pak. Ya. Hasilnya seperti gambar yang di samping ini. Ilustrasinya hasil garis yang dibuatnya, Pak. Ya, bagus, betul. Ya. Terus untuk yang kedua, kita menemukan yang untuk membuat lingkaran, Pak. Ya, simbolnya seperti ini, namanya circle. Ya. Fungsinya untuk membuat lingkaran, cara menggunakannya, klik icon center point, circle, atau tekan tombol C. Nah, kalau langsung mau tekan di keyboard itu pakai huruf C, Pak, biar cepat, ya. Pilih titik 1 atau titik pusat lingkaran, terus ditarik, langsung diklik lagi ke titik 2 yang diinginkan. Untuk membatalkan juga tekan ESC. Ya. Begitu, Pak. Ya, Dari terima saya. kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa ini. Biar diskusi ya, kelompok draw ya. Ada yang menanyakan dari kelompok lain, tidak apa-apa. Cintanya Pak, Ya. itu di ilustrasi kok ada TTT itu apa Pak? T maksudnya Pak? Oke. Baik. Hamdani atau Aris bisa menjelaskan tidak itu?
Bisa, Pak. Ya, T itu silakan. maksudnya titik yang diklik, Pak. Oh, ya. Oh ya, Itu, untuk Umam ya, ini, jadi Umam ya. kita klik yang pertama, itu saya gambarkan T1, terus ditarik, klik yang kedua, saya simbolkan T2. Apakah bisa dipahami, Umam? Gimana, Umam? Oh, ya Ahmad, terima kasih Ya, jawabannya. oke, bagus ya. Oke, untuk presentasi ini bagus. Terus selanjutnya ini semua kelompok sudah presentasi ya, sudah presentasi. Silahkan nanti setelah presentasi ini, silahkan kalian saling bertukar ilmu. Tadi ada yang di draw, silahkan memberikan informasinya ke constraint. Terus yang draw juga memberikan informasinya ke modify. Selanjutnya yang lain saling tukar-tukaran informasi. Oke, kenapa saling tukar-tukaran informasi? Ini saling melengkapi ya, saling melengkapi agar kita bisa besok di pertemuan yang berikutnya kalian nanti bisa menggambar sket ya di 2 dimensi, yang selanjutnya sampai ke 3 dimensi. Baik, untuk LKPD-nya ini dikumpulkan ya, dikumpulkan, terus sama bahan yang dipresentasikan kalian dikumpulkan, itu ada flash disk ya, silahkan di copy di flash disk yang sudah saya sediakan. Nanti untuk dokumen saya ada, nanti bisa kalau sudah saya jadikan satu, atau mungkin ada yang menjadikan satu, mungkin Umam ini. Umam silakan nanti dijadikan satu ya, file yang lain-lain ya, teman-teman yang dari beberapa kelompok ya, Umam ya. Oke, siap Bapak Guru. Oke, Nanti saya terus kumpulkan semua filenya. ya, nanti terus bisa di-share di grup kelas, biar nanti semua bisa mempelajari. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya, saya anggap sudah cukup. Ini waktunya memang sudah habis, dan saya harap silahkan tadi yang sudah kita pelajari, silahkan dipelajari di rumah, termasuk cara-caranya. Kalian kan sudah download tadi video-video ya, di-download, kalian perhatikan, itu pasti ada cara menggunakan tool, karena untuk menghasilkan gambar itu harus tahu bagaimana cara menggunakan toolsnya. Itu bisa disampaikan lagi ke teman-teman yang lain, atau yang bersekolah di tempat lain, silahkan, boleh kita berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Baik, itu ya. Oke, ini sudah pembelajaran hari ini sudah berakhir. Silahkan komputernya silahkan di-shutdown, silahkan di-shutdown. Oke, sudah di-shutdown semua ya? Sudah Belum, Pak. Belum. Ya, silakan di-shutdown dulu. Oke. Jangan tinggalkan sampah di lab ini. Itu baca itu tulisan kalau mau keluar itu, jangan tinggalkan sampah. Keluar lab harus, setelah mengakhiri pembelajaran, komputer harus semua off atau sudah. Pak, komputer saya enggak bisa di-shutdown, Pak. Wah, tidak bisa di-shutdown. Ya, bisa. Nanti saya yang shutdown saja, enggak apa-apa. Ya, Pak. Ya. Memang itu komputer yang dipakai itu bermasalah. Mungkin yang menempati juga bermasalah itu. Sering-sering itu. Wah, mudah-mudahan cuma komputernya saja ini. Baik, terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan ilmu pembelajaran yang kita dari pembelajaran hari ini yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian harus senantiasa jaga kesehatan, belajar di rumah. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di hari ini, di sesi ini ya, di jam ini, silahkan sekarang pimpin doa. Silahkan, Khatibul Umam, silahkan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran di sesi ini. Baik Bapak, saya pimpin doanya. Kawan-kawan semua, sebelum kita pulang keluar dari lab ini, marilah kita berdoa agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup. Terima kasih semuanya. Silahkan nanti kalian lanjutkan pembelajaran di
pelajaran berikutnya. Silakan keluar lab dengan tertib. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.